Kenapa Samba nggak masuk, bro? Di harga segini jauh lebih mending Kompas Tribun. Loh, kok bisa? Rekomendasi sepatu. Minimalis tahun 2025. Nah, seperti kalian sudah tahu, 2025 ini lagi ngetren apa namanya? Tren minimalis shoe. Betul, ya. Sama celana barel biasanya temennya, ya celana-celana gombrong gitu kan. Karena kalau udah celananya gombrong, bulky, sepatunya biasanya nggak dicari yang bulky-bulky, yang minimal-minimal. Swallow. Oh, itu dia. Kita mencoba kasih rekomen kalian kalau mau cari sepatu minimal tuh kayak gimana sih biar gak salah ya. Nah, ini adalah dengan beberapa pertimbangan ya. Pertimbangan kualitas jelas ya, penilaian kita biasa, dan juga desain sebetulnya. Desain. Nah, begitu juga dengan alternatifnya dong dari brand Indonesia tentunya. Yang pertama apa nih? Yang pertama, kategori pertama adalah Vulkanisir, the legend, the one and only Vans. Kok Vans sih? Converse lah. Converse, bro. Converse itu bagus karena harganya murah kalau diskon. Iya, awet juga. Iya, tapi kalian harus tahu Converse itu lebih narrow. Iya benar. Fittingnya jauh lebih enak Vans. Iya, Vans lebih lebar ya. Betul, apalagi Vans itu sekarang kalau kita lihat nih ya, banyak penawaran-penawaran menarik lagi yang baru. Dan kalau kita ngomongin Vulkanisir, udah nggak pernah salah, warna cakep, ya bentuknya juga cakep. Mau kalian pakai old school, mau pakai Vans era. Nah, apalagi mau pakai yang slip on, itu semuanya nggak salah. Secara umum Vans semuanya gue rekomendasikan ya, tapi secara khusus mungkin ada yang gue pengen kasih rekomend, yaitu old school sama Vans yang slip on. Slip on. Apa? Yang slip on warna apapun ya. Iya. Sesuai sama celana kalian. Dua itu. Karena old school ya namanya sesuai nama old school ya. Nggak akan pernah salah lah, koleksi klasik ya. Kalau kalian senangnya era ya mungkin bisa diganti dengan era. Nah, sedangkan kalau yang yang slip on, gue cuman kasih warning satu. Jangan pakai warna putih. Sepatunya? Iya. Kenapa? Nanti Nanti jadi peserta Squid. Iya, betul. itu aja ya. Tapi kalau Vans masih kemahalan sih, bro. Ada dong. Even diskon pun Vans berapa sih? 700, 800? Ada dong. Harusnya lebih alternatif, lebih budget ada nggak? Ada dong. Apa nih? Patrobas lah. Masih Patrobas ya? Ada Jungler, Ultras, atau koleksi-koleksi yang lain. Tapi kalau spesifik model, gue sih rekomennya Jungler sama Ultras sih. Ultras ya? Iya, yang paling baru kan. Ya mungkin siluetnya jadi agak berbeda karena lebih ya sepatu ini ya para pecinta bola gitu kan. Tapi itu dari segi colorway, bahan, material, kenyamanan enak, semuanya enak, aman. Bener-bener. Kalau dari gue kayaknya bulky masuk deh. Patrobas bulky ya? Iya, bisa juga, nyamannya dapat loh. Nyamannya dapat, betul. Cuma ada satu yang kurang. Apa? Kurang murah. Masih ada yang lebih murah. Berapa dong. sih Patrobas? 300-an? Iya, 300 apa? 300, 400 ini gitu ya. lebih murah? Lebih murah lagi. Berapa? 10.000? Ventela, tau nggak? Ventela. Iya, Ventela itu bisa lebih murah lagi di 200-an. Jadi buat kalian yang dananya pelajar banget, Ventela. Ventela udah pakai sepatu kanvas, vulkanis, pakai sekolah bertahun-tahun, sampai lulus itu nggak usah ganti. Yang kedua kategorinya apa? Classic trainer sih kalau menurut gua namanya. Kayak si Onit Meksiko. Ini dia nih, Meksiko 66 ya. Tapi ini nggak rekomen kalau menurut gua sekarang. Lo kok nggak kayak komen? Kan nyaman, enak. Tapi harganya nggak rekomen gara-gara harganya. Sekarang kalau yang super deluxe kayak gini udah di atas 2, udah mau 3 juta malah. Yang super deluxe. Iya, yang biasa aja kita jarang dapat di bawah 1,7 juta. Menurut gue udah nggak worth it. Masih 1 juta lebih. Iya. Atas ya? Ada alternatifnya yang lain kalau mau estetik yang sama. Apa? Ya, masih dari Onitsuka juga, Cortez. Onitsuka Cortez. Itu Nike, bre. By the way. Enggak, itu adalah anak haram konstitusi, bro. Waduh. Dimana seorang Phil Knight ketika mengandung Cortez dikiranya anaknya Onitsuka. Ternyata untuk yang lain. Iya, tapi kan aslinya dilahirkan untuk Onitsuka. Betul. Dia mengambil keuntungan dari Onitsuka ya. Itu dia. Ya. Tapi akhirnya yang menang Cortez juga kan? Iya, daripada Corsairnya. Iya, daripada Corsairnya. Gila lebih sih. iya. Dan kabar baiknya Cortez itu harganya lebih murah. Sejuta, under sejuta juga ada. Under sejuta ada. Betul, Corsair. Mau dari toko resmi gitu ya, mau dari tempat-tempat lain kayak di Kick Avenue misalnya, pasti kalian bisa dapet yang lebih murah. Yeah. Kalau kalian mau pakai Cortez, Onitsuka atau ya ibaratnya kalian mampu lah ya. Ini sama celana-celana gombrong itu masuk banget. Masih masuk. Celana barel apalagi. Nanti kita lihat ini estetikanya ya. By the way, gue mau kasih tahu nih, ini kita spill celana yang kita pakai. Apa nih? Ini dari celana studio.
Celana studio. Iya, ini fittingnya. Iya, di studio. Ini fittingnya bagus, cakep ya. Untuk di lighting studio gini apalagi kelihatan lebih cakep lagi dan harganya juga cakep. Berapa? Wah, kalian bisa cek aja sendiri di bawah nanti harganya ya. Selain anak haram konstitusi ini ada alternatifnya nggak? Wah, ada dong, jelas. The legend, the one and only, King Kodachi. Waduh, King Kodachi tetap the best ya? Ini tetap the best, tuh lihat ya. Ini, kalau bukan yang 811A, 811A, ada yang 8172. Wah, ini kayaknya semua stripe-nya. Kodachi lah. Iya, terutama stripe-nya tuh kalau yang 8172. Itu, iya benar. Mau ngomong apa lagi? Minimal dapat, badak dapat, harga murah 100-an aja. Itu lebih kuat dibandingkan sepatu Ventela Anda. Iya. Gila King Kodachi, bre. King Kodachi. Dipakai badminton bisa, olahraga bisa, basket bisa. Nah, ini membuktikan kalau kalian itu sebenarnya bukan kurang uang, tapi kurang skill nge-styling. Karena mau sepatunya apapun, selama stylingnya bagus, pasti bisa bagus ya. Betul. Yang penting pakai ya item-item yang pas aja. Betul. Selain retro trainer masih ada satu kategori lagi nih ya. Oh, yang ini ya? Betul. Ini. Kayak pakai kapsul. Ini, aduh bentar. Iya bener sih, ini Guts sih. Guts ya? Kenapa Samba nggak rekomen ini, Pak? Oh, nah ibaratnya Samba tuh kayak gini bro. Lo kan sekarang lagi sering interview anak-anak baru kan? Nah, banyak orang-orang yang skillnya sebenarnya biasa-biasa aja, tapi minta gaji di atas seharusnya. Iya. Betul. Misalkan dia gajinya cocoknya 1 juta, tapi karena dia gaji gitu pengen juga 2 juta, 3 juta. Ya nggak gitu juga sih. Mungkin cocoknya gajinya UMR, tapi ternyata ngerasanya bisa 10 kali di atas UMR. Waduh. Nah, apa ternyata, skill Anda yang dikasih? Iya, ternyata pas udah kerja, itu cuma tidur pas lagi rapat, atau ya diam bergerak mengeluarkan statement yang blunder. Nah, sekalinya bergerak, Atau mengesahkan yang tidak seharusnya disahkan. Maksudnya nikahan kan? Ya, iya, sah nikah gitu. Iya, itu dia. Nah, menurut gue sih itu adalah gambaran sempurna untuk Samba. Soalnya si Palermo ini lebih worth it. Iya dong. Nah, ketika ada yang lain nih ya, dia lebih semua skill setnya bisa dilakukan. Bahkan lebih baik. Contohnya, kalau Samba itu punya extra skill bikin kaki lecet, Palermo enggak bro. Nggak punya. Itu kemunduran dong. Tapi kan itu hal positif bagi organisasi, kan? Karena membuat lebih safety. Betul, ya kan? Nah, bagi masyarakat juga lebih enak karena dia lebih membumi Pak sama masyarakat. Dia lebih nyaman gitu dipakainya sama kaki orang Indonesia. Betul, lebih lebar ya? Iya. Tuh. Nah, dia udah bisa perform. Ini ibaratnya kalau KPI itu dia udah bisa achieve 200% nih ya. Dia nggak neko-neko Pak. Dia minta gaji sesuai kapasitas. Ini doyan kita sebagai bos nih. Iyalah. Iya. Di awal dia nggak bilang gaji saya segini, enggak. Dia perform dulu. Iya, dikasih tahu. Nih harga gua cuma segini loh. Pum. Sempurna sih. Sempurna sih ya. Make sense banget. Nah, apalagi dengan semua material-material premium ya, beberapa bahkan di atasnya punya Samba. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak alternatifnya? Harusnya ada sih. Oh, ada dong. Lu udah tahu pasti. Ada lah, dari Ardiles, Bre. Iya, Ardiles Essence. Setuju gua. Essence. Ya, kalau kalian nggak bisa dapat semua kemantapan dari Palermo, minimal mencari estetikanya aja kan. Nggak perlu keluar mahal. Ada dari Ardiles 300-an doang. 300 bener. Semuanya bisa didapat gitu ya dari segi looks-nya. Dan untuk nyaman juga nggak jelek kenyamanannya. Nggak buru-buru amat lah. Fitting juga oke. Indonesia banget lah. Iya, ini. Betul. Value for money lah itu itemnya. Tapi ada yang lebih nyaman nggak, Bre? Oh iya dong, ada. Tapi lebih mahal nggak apa-apa. Berapa kali lipat? Sedikit lah, beda tipis-tipis 200-an. Berapa? Apa tuh? Itu Kompas Tribun. Loh, Kompas masuk, Pak? Iya, menurut gua di harga segini, Kompas Tribun ini yang paling worth it. Nah, kategori selanjutnya nih, ini seru nih. Masalahnya nama kategorinya adalah sepatunya sendiri. Apa? Gua nggak tahu ada kategori apa lagi buat ini. Namanya Speedcat. Loh. Iya. Kategorinya apa ya Speedcat? Guys, coba komen di bawah kalau Speedcat ini kategorinya apa, Pak? Speedcat ini tuh ternyata bisa banyak hal juga. Contohnya nih ya, kalau kita lihat looks-nya sama barrel pants itu tuh cakep banget. Apalagi kalau warnanya merah. Tapi menurut gua warna yang lebih cakep itu hitam sama coklat. Hitam coklat. Ya, yang lebih gampang dikombinasi sama outfit kalian lah. Untungnya kalau mau hitam mau coklat itu semuanya warnanya ada di celana studio. Langsung gas ya di bawah. Nah, balik ke sini. Jadi sebenarnya kalau si Speedcat ini tuh kayak apa ya? Kalau gue ibaratkan dia itu kayak seseorang yang punya skill set yang luar biasa, overqualified, tapi salah bidang. Loh iya.
Iya kan? Dia kan dipakai buat F1 kan. Betul. Malah dipakai buat jalan biasa. Ah, itu kan. Kurang. Dia skill setnya terlalu tinggi. Iya. Malah masuk perusahaan atau tempat-tempat yang tidak seharusnya. Atau gua kasih contoh ya, dia mungkin sesuatu yang punya overkualifikasi misalnya di dalam bidang agama gitu ya, tapi malah dipakai kualifikasinya itu untuk bidang yang lain. Apa? Seperti tambang. Waduh. Ada satu sih yang hampir keluar kemarin, cuman belum jadi. Kayaknya dari brand itu ya? Ah, itu dia, Kompas lagi dong. Iya. Kompas Legacy. Iya. Betul. Itu siluet lama Pak itu Pak. Iya. Dari Kompas lama. Ketika Kompas bikin speedcat tapi nggak bikin speedcat. Itu dia Bre. Dan si uppernya juga itu bukan upper speedcat ya? Bukan, beda. Betul. Jadi dia mengambil estetika minimal ala speedcat dengan desain upper khasnya Kompas. Jadinya kayak begitu. Menurut gue menjanjikan sih. Menjanjikan. Nah, kita mau rekomnya juga bingung, masalahnya barang-barangnya belum pada ada. Nah itu. Nah itu mungkin dilihat aja, dibidik-bidik, dikeker-keker dulu buat tahun depan. Ya alternatifnya kalau mau lebih murah sebenarnya ada sih. Pakai speedcat ballet 1,3. Tapi kalau kalian cowok gimana ya? Nah itu dia. Boleh sih cowok yang Nah, ada kategori apa lagi? kalau menurut gue ini wajib harus masuk fardu ain, loafers. Dimana sekarang kalau kalian pakai celana gombrong, barrel pants ya, celana-celana longgar, itu standarnya adalah pakai loafers. Katanya yang nyampe itu kalau pakai haruta. Haruta yang di Jepang yang kemarin kita ngomong tidak sebanding itu dengan harganya kan? Betul sekali. Nah makanya kalau di rekomendasi kita sih fair-fairan aja. Kalau mau gaya yang lebih klasik kayak gini mungkin bisa ngambil Fortuna ya. Ini apa sih? 1663. Apa itu? Pakai kode. Ini ada kodenya. Artikelnya dipakai kode. Ini kayak 7733 1663. Halo? Kayak manusia eksperimen. Halo. Nah kalian bisa cari yang warna inilah, yang warna hitam ya. Kalau hitam? Iya, kalau nggak suka. Kalau nggak suka yang coklat bisa cari warna hitam. Kan dia ada hitam, coklat tua, coklat muda. Kalau gua kan bajunya kayak begini-begini. Masuknya ini dong, coklat dong ya. Kayak kalian bisa lihat lah ya di sini. Dan ini buat kombinasi sama celana gombrong masuk banget. Masuk. Nah, kalau gayanya pingin yang old money estetik, ada dong. Dari Mario Minardi. Ini kisaran harganya juga mirip-mirip. Ini lebih murah sih by the way. Namanya Mario Minardi Delgado. Berapa sih? Ini 3 juta. Oh, ini konsepnya hybrid atau enggak sih? Enggak. Ini konsepnya seperti Loro Piana. Loro Piana. Dua piananya. Ya. Piananya ada 2. Jadi konsepnya itu adalah ini alternatif sepatu old money. Yang punya masalah sebenarnya sepatu old money itu uppernya kan nggak tahan lama. Kalau kalian kehujanan juga, ya sekian terima kasih. Iya, masalah. Ya kan? Nah, apalagi outsole-nya juga cepet habis. Oh iya? Nah sedangkan sini? Ya, sedangkan sini dengan harga 3 juta aja yang lebih murah jauh ya. Kalau Loropiana kan 15-18 juta, ini 3 juta doang bisa dapat semua yang ditawarkan Loropiana. Loh. Oke, berarti si Mario Minardi ini bagus lah ya? Bagus. Old money-nya mentok lah tekanan. Tapi alternatifnya ada nggak? Oh ada dong. Ini kan 3 juta nih. Iya, ini 4 juta. Waduh. Ada dong. Yang harga 700.000? Oh nggak ada. Oh nggak ada? Adanya 1 jutaan. 1 juta ya, kecil? Dari 1 juta menengah lah, 1,5-an. Dari Axel Shoe Co. Yang artikel mana? Artikel banyak. Dia kalau kalian cari loafers, nggak dijamin nggak akan salah. Loafers minimal dijamin nggak ada yang salah. Mau artikel apapun dia, dan siluetnya dia itu mungkin lebih ke kayak Fortuna juga ya, lebih klasik dan kebanyakan leather. Tapi approve sih menurut kita, konstruksinya black stitch, memang dibawa sama dari yang sini, tapi kenyamanannya itu masih tetap jempolan. Yang paling penting fittingnya dan siluetnya sebagai sepatu minimal itu bisa banget sih. Tinggal kalian cocok sama desain yang mana lah ya. Betul sekali. Artikelnya juga banyak kan? Betul sekali. Betul, tinggal pilih-pilih aja. Iya. Kategori terakhir ini pasti unexpected nih sama kalian. Sendal swallow. Bukan dong, yang namanya minimal. Kita harus ngomongin barefoot. Tidak ada sol. Alias nyeker. Enggak. Ini dong. Kalau kita ngomongin barefoot, ini ya masuk sih? ya kalau kita ngomongin barefoot kan cuma ada Vibram lah. Sandal berubang masuk sih ini. Ya tapi ini estetikanya kalau kita ngomongin minimal dia masuk. Iya, betul. Iya. Nah sepatu minimal ini juga suka nggak suka mulai jadi tren sekarang, terutama bagi penggemar olahraga. Olahraga masuk. Pilates, yoga, lari. Apalagi coba? Trail run masuk, hiking juga masuk. Masuk, semuanya masuk. Panjat tebing. Masuk. Jelas. Nah, ini diem-diem
underrated. Traveling juga diam-diam underrated. Oh iya, Vibram. bisa dipakai traveling ya? Ada. Kalau traveling biasanya pakai Vibram Furoshiki namanya ya. Tapi bentuknya jarinya lepas gitu juga? Enggak, beda. Oh, beda. Ada di wrap gitulah. Nah, lebih manusiawi lah kalau yang itu ya. Kalau menurut gua kalian mungkin tetap perlu ya mempertimbangkan sepatu-sepatu barefoot ini terutama dengan benefit-benefit kesehatan yang pernah kita bahas juga sebelumnya. Betul. Nah, tapi kalau menurut gua kalian cari yang siluetnya lebih manusiawi ada dari brand lokal namanya Injak Barefoot. Kenapa nggak Piop, bro? Oh, gini, Piop itu bagus juga. Cuman setelah kita pengecekan terakhir kemarin, ada beberapa plus minus yang dari segi sepatunya ya, Injak Barefoot ini lebih excel daripada si Piop ya. Jadi kita berani rekomen. Nah, sedangkan kalau Piop itu lebih excelnya dari segi sandalnya. Di sandalnya? Sandalnya. Jadi plus minusnya. Kalau kita kan ngomonginnya sepatu soalnya. Kalau dari segi sepatu, apalagi siluetnya lebih clean. Gitu. Jadi itu dia rekomendasi kita untuk sepatu minimal. Betul. Nah, jangan lupa klik link di bawah untuk cek celana yang kita promosiin tadi ya. Iya, itu dia. Kalau kalian punya sepatu minimalis versi kalian sendiri bisa langsung komen aja. Kita diskusin bareng-bareng biar rame komentarnya.